Pada bulan ini, Indonesia dikejutkan dengan gugatan yang diajukan terkait sistem proporsional tertutup dalam pemilihan umum. Gugatan tersebut menyebabkan penundaan pemilu dengan sendirinya. Sistem proporsional tertutup adalah metode perhitungan suara yang telah digunakan dalam pemilihan umum di Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Pagi ini yang beredar, saya dapat dari beberapa orang bahwa MK akan mengabulkan sistem pemilu proporsional tertutup dengan perbandingan 6-3. Yang dissenting itu 3. Sementara yang kemarin dissenting 4. Berarti ada yang satu yang membela tuh. Yes. Kelihatannya. Komentar Bang Rocky. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi itu dirancang sebagai peralatan negara, bukan peralatan kepala negara. Itu intinya tuh. Dan sekarang yang kita lihat adalah MK itu disuruh-suruh aja oleh kepala negara tuh. Karena proses yang di awal kecurigaan kita akan ada pembicaraan makan malam antara ketua MK dan Presiden Jokowi karena ikatan perkawinan tuh. Itu buruknya tuh. Dan kita ingin ingatkan bahwa MK jangan sampai di akhir masa jabatannya itu dinilai atau diingat sebagai perusak demokrasi itu. Itu yang sedang kita bahas sebetulnya dalam di masyarakat sipil. Fungsi MK ini betul-betul menghina akal sehat kita tuh. Jadi sebetulnya kalau ada semacam persidangan rakyat yang mesti dibubarkan pertama adalah MK tuh. Karena MK membatalkan kedaulatan rakyat. Kan itu intinya kan. Sistem proporsional tertutup mengharuskan pemilih untuk memilih partai politik, bukan kandidat individu. Partai politik kemudian memilih calon yang akan mewakili mereka dalam pemilihan. Jumlah kursi yang diperoleh oleh setiap partai dalam parlemen ditentukan berdasarkan jumlah suara yang diterima oleh partai tersebut. Metode ini dirancang untuk mewakili keragaman politik dalam masyarakat. Juru bicara MK sudah menyampaikan bahwa perkara itu belum diputus, belum dimusyawarahkan. Jadi kan baru menyerahkan kesimpulan kemarin itu terakhir tanggal 31. Setelah itu baru ada rapat permusyawaratan hakim untuk menentukan apa putusannya. Ya, tunggu saja nanti. Tapi sebagai hakim ada siap pertimbangan untuk memastikan hasilnya ini sesuai dengan yang sudah Semua dipertimbangkan, ya. Pak, akan diinvestigasi nggak Pak soal kebocoran? Itu saya bilang apa yang bocor yang belum putus. 8 fraksi di DPR Pak. Udah. Namun, gugatan yang diajukan menunjukkan ketidakpuasan terhadap sistem ini. Para penggugat berpendapat bahwa sistem proporsional tertutup mengurangi representasi langsung rakyat, karena pemilih tidak dapat memilih kandidat secara langsung. Mereka berpendapat bahwa pemilih harus memiliki kebebasan untuk memilih individu yang mereka anggap paling cocok untuk mewakili mereka. Penggugat juga berpendapat bahwa sistem ini memberikan terlalu banyak kekuatan kepada partai politik, yang dapat memilih calon mereka tanpa pertimbangan langsung dari pemilih. Mereka percaya bahwa ini mengurangi akuntabilitas dan transparansi dalam sistem politik. Gugatan ini telah menimbulkan perdebatan yang luas di kalangan masyarakat. Beberapa kelompok mendukung gugatan tersebut, sementara yang lain merasa bahwa sistem proporsional tertutup telah berjalan baik selama ini dan tidak perlu diubah. Lalu Pak, dari 9 partai politik yang duduk di parlemen, mengapa hanya 8 partai politik saja? Tidak ada satu partai politik ini yang tidak diundang, dalam hal ini adalah PDIP. Sebenarnya kan kita inisiasi ini membuka diri saja, ya. Kita terbuka mengundang siapa saja yang punya pandangan yang sama, gitu. Nah, ternyata kan 8 partai politik ini sama, tetap menginginkan adanya penerapan sistem proporsional terbuka. Nah, sementara kan teman-teman PDIP, kita dengar statementnya kan juga menyatakan bahwa mereka mendukung sistem proporsional tertutup. Menghadapi gugatan ini, pemerintah dan badan pemilihan berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan mempertimbangkan opsi-opsi yang tersedia. Beberapa opsi yang diajukan adalah mempertahankan sistem proporsional tertutup dengan beberapa penyesuaian, seperti memperkenalkan mekanisme pemilihan kandidat yang lebih terbuka. Namun, masih ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum keputusan akhir diambil. Dengan sistem pemilu, jadi kalau sampai MK memutuskan hal yang berbeda dengan putusan tahun 2018, artinya MK sepertinya main dua kaki. Di Presiden Threshold mereka mengatakan open legal policy, pembuat undang-undang, karena itu menyangkut Presiden Threshold. Di sistem pemilu kenapa itu sepertinya mau diacak-acak. Saya kira, tapi kami berkeyakinan MK akan tetap komitmen dengan putusan tahun 2018, tetap proporsional terbuka.
sedikit saya tambahkan bahwa kita semua punya komitmen atas terselenggaranya pemilu tepat waktu 2024, ya. Tidak ada penundaan. Nah, semua prosedur pencalekan dan pembinaan yang dilakukan semua partai politik itu mengacu kepada orientasi proporsional terbuka. Seperti Partai Gerindra terdiri dari banyak sekali unsur, ada prajurit, purnawirawan, ada petani, ada aktivis seperti Habibur Rahman ini, ya kan, ada nelayan. Semua pengen kader-kadernya ditempatkan di daftar caleg dan bersaing secara fair, punya kesempatan yang sama. Nah, kalau dibikin sistem proporsional tertutup, maka akan ada permasalahan yang amat besar soal memilih siapa yang akan mendapat nomor urut 1. Nah, itu. Jadi kalau dipaksakan perubahan orientasi dari terbuka menjadi tertutup, semua partai punya masalah yang sama, bukan hanya di DPR RI, tapi di DPRD provinsi, kota, dan kabupaten. Saya pikir komitmen kita sama, tidak hanya fraksi Partai Demokrat, seluruh fraksi di parlemen hari ini mengingatkan kepada hakim-hakim MK yang mulia dan terhormat agar mereka dapat memutus. Pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa setiap perubahan yang dibuat akan memenuhi prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari sistem politik Indonesia. Di sisi lain, para penggugat juga harus mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari perubahan sistem pemilihan. Perubahan semacam itu tidak boleh diambil dengan gegabah, karena dapat memiliki dampak yang signifikan pada struktur politik dan stabilitas negara. Karena dengan terbuka ini, walau nanti misalnya saya diberi nomor urut 1, saya masih berpotensi dikalahkan oleh yang lebih junior dari saya di partai. Atau bahkan kalau kata teman-teman dalam permohonan ini caleg baru, ya. Itu karena memang suaranya nanti lebih tinggi begitu. Jadi merugikan sekali buat saya kalau terbuka ini. Jadi mungkin bukan seperti teman-teman pemohon yang belum terlalu jelas sebenarnya kerugiannya kalau saya baca begitu. Namun atas dasar nilai-nilai yang saya anut begitu, utamanya lagi saya tidak ingin tercatat salah dalam sejarah dalam persoalan ini, maka saya tetap menganggap yang terbaik untuk sistem pemilu kita ini adalah sistem terbuka dengan alasan sebagai berikut. Jadi yang pertama, sistem terbuka ini lebih mewakili suara rakyat. Jadi yang mulia, sahabat semuanya, sistem yang kita bahas ini baik terbuka atau tertutup bukan soal bagaimana seorang caleg lebih besar peluangnya untuk terpilih, bukan soal itu. Baik karena dia lebih senior seperti yang teman-teman katakan dalam permohonan itu, lebih berpengalaman di partai dan lain-lain gitu. Saya baca itu di halaman 8.11 itu dia. Namun ini soal hak rakyat memilih ini. Jadi keduanya baik terbuka atau tertutup, sama-sama hak rakyat untuk memilih itu ada. Itu maka keduanya juga pernah berlaku di bawah Undang-Undang Dasar yang sama yang hari ini masih berlaku. Sebelum kemudian Mahkamah ini pada tahun 2008 mengubahnya. Namun menurut saya pemaksimalan penggunaan hak rakyat memilih ini ada di sistem terbuka. Karena rakyat langsung bisa mencoblos caleg yang mereka sukai dan harapkan mampu mewakili mereka. Jadi mohon izin yang mulia memberi contoh. Jadi ini sekedar contoh saja, tidak bermaksud apa-apa agar perspektif kita menjadi lebih lengkap itu. Misalnya dulu dalam sistem tertutup, ya, karena ini kebetulan wilayah di daerah kami di Sumatera Utara ada namanya Nias. Contoh saja ini. Atau kalau di Sumatera Barat mungkin Mentawai atau di daerah lain begitu. Ini saya ambil contoh Nias dalam sistem tertutup, ya. Dalam sistem tertutup ternyata yang mewakili mereka ke DPR itu, ya, bukan orang Nias tapi orang dari wilayah dan tempat lain begitu. Dalam sistem tertutup. Karena dengan sistem tertutup, kalau partai dapat suara di dapil itu, bisa saja mereka mengirimkan anggota DPR-nya bukan orang dari tempat itu.